Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Marilah kita menghadap Tuhan dan beribadah kepada-Nya. Ia telah memberikan kesejahteraan kepada keluarga kita. Karena Dialah kita dapat bertahan melewati rintangan hidup. Suci, suci, suci.
Pertolongan kita datangnya dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudari sekalian. Silakan duduk. Wisnu, seorang kepala cabang sebuah perusahaan swasta terkemuka di Jakarta, tiba di rumahnya pada pukul 9 malam. Tidak seperti biasanya, Michelle, putri pertamanya yang baru duduk di kelas 1 SD yang membukakan pintu. "Kok kamu belum tidur?" Sapa Wisnu sambil mencium anaknya. Biasanya Michelle memang sudah lelap ketika ia pulang dan baru terjaga ketika ia akan berangkat ke kantor pagi hari. Nyaris jarang sekali mereka bertemu, kecuali Sabtu dan Minggu. Itu pun kerap diisi dengan berbagai kegiatan. Sambil membuntuti sang ayah menuju ruang keluarga, Michelle menjawab, "Aku nunggu papa pulang. Sebab aku mau tanya, berapa sih gaji ayah?" "Loh, tumben kok nanya gaji ayah? Ada tugas apa dari sekolah?" Enggak, ingin tahu aja. agar percakapan selesai, Wisnu menjawab sekenanya. "Oke, kamu boleh hitung sendiri. Setiap hari papa bekerja sekitar 10 jam dan dibayar sekitar 500.000. Nah, kamu hitung sendiri gaji papa dalam 1 bulan berapa. Ayo, sekarang kamu istirahat ya." Michelle berlari masuk ke kamarnya, mengambil kertas dan pensilnya, serta mulai menghitung. Sementara ayahnya melepas sepatu dan menyalakan televisi. Ketika Wisnu beranjak menuju kamar untuk berganti pakaian, Michelle berlari dan menemuinya kembali. Kalau satu hari papa dibayar 500.000 untuk 10 jam, berarti 1 jam papa dibayar 50.000 dong, katanya. "Wah, super pinter kamu. Cukup ya. Sekarang cuci kaki dan bobok," perintah Wisnu. Tetapi Michelle tak beranjak. Michelle kembali bertanya, "Papa, aku boleh pinjam uang 5.000 gak?" "Sudah, gak usah macam-macam lagi. Buat apa minta uang malam-malam begini? Papa capek. Tidurlah." "Tapi papa..." kesabaran Wisnu habis. "Papa bilang tidur." Hardiknya mengejutkan Michelle. Anak kecil itu pun berbalik menuju kamarnya. Usai mandi, Wisnu nampak menyesali hardikannya. Ia pun menengok Michelle di kamar tidurnya. Michelle didapatinya sedang terisak-isak pelan sambil menggenggam uang 20.000 rupiah. Sambil berbaring dan mengelus kepala bocah kecil itu, Wisnu berkata, "Maafkan papa, nak. Papa sayang sama Michelle. Buat apa sih minta uang malam-malam begini? Kalau kamu mau beli mainan, besok Sabtu kita ke mall ya." Dengan terisak, Michelle berkata, "Apa? Aku menunggu papa dari jam 8. Aku mau ajak papa main ular tangga. 30 menit saja. Mama bilang kalau waktu papa itu sangat berharga. Jadi aku mau beli waktu papa. Tapi aku cuma punya uang 20.000.
papa bilang 1 jam papa dibayar 50.000. Maka setengah jam dibayar 25.000. Uangku kurang 5.000 papa. Makanya aku mau pinjam dari papa. Wisnu terdiam. Ia kehilangan kata-kata. Dipeluknya anak itu erat-erat. Apa yang dicari orang? Uang. Apa yang dicari orang? Uang. Apa yang dicari orang? Siang, malam, pagi, petang. Uang, uang, uang. Bukan Tuhan Yesus. Apa yang dicari Tuhan saya? Apa yang dicari Tuhan saya? Apa yang dicari Tuhan siang, malam, pagi, petang? Saya anak Tuhan Yesus. Seringkali dalam perjalanan kehidupan kita mengabaikan tanggung jawab kita. Mari kita saat ini mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Mari kita mengaku secara pribadi di hadapan Tuhan segala dosa yang telah kita lakukan. Tuhan, inilah pengakuan dosa kami. Kami sadar dalam perjalanan kehidupan kami, khususnya dalam 1 minggu ini kami seringkali mengecewakan Tuhan. Kami sering mengabaikan tanggung jawab kami. Tuhan, kami mohon pengampunan dari-Mu. Kiranya ampuni kami dan mampukan kami untuk kembali hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Terluka oleh tingkahmu,
Di dalam Yesus dosamu diampuni. Firman-Nya mengingatkan kepada kita, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran-Nya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Salam kawanku, salam kawanku, salam salam, damai Kristus besertamu. Salam salam, salam kawanku, salam kawanku, salam salam, damai Kristus besertamu.
Mari kita berdoa. Tuhan, saat ini kami hendak membaca firman-Mu. Kami sadar tanpa kemampuan dari Tuhan, kami tidak mudah untuk mengerti firman-Mu. Oleh karena itu berikan kami kemampuan untuk boleh mengerti firman-Mu. Mampukan kami juga untuk melakukannya dalam kehidupan kami. Karena seringkali kami tergoda untuk melakukan hal-hal yang tidak seturut dengan kehendak Tuhan. Mampukanlah kami Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Pembacaan kitab Amos pasal 8 ayat 4 sampai dengan 7. Amos pasal 8 ayat 4 sampai dengan 7. Dengarlah ini kamu yang menginjak-injak orang miskin dan yang membinasakan orang sengsara di negeri ini, dan berpikir, bilakah bulan baru berlalu supaya kita boleh menjual gandum, dan bilakah hari Sabat berlalu supaya kita boleh menawarkan terigu dengan mengecilkan eva, membesarkan sikal, berbuat curang dengan raca palsu, supaya kita membeli orang lemah karena uang dan orang yang miskin karena sepasang kasut, dan menjual terigu rosokan. Tuhan telah bersumpah demi kebanggaan Yakub, bahwasanya aku tidak akan melupakan untuk seterusnya segala perbuatan mereka. Tidakkah akan gemetar bumi karena hal itu, sehingga setiap penduduknya berkabung? Tidakkah itu seluruhnya akan naik seperti sungai Nil, diombang-ambingkan dan surut seperti sungai Mesir? Demikianlah firman Tuhan. Haleluya, pujilah Tuhan, hai hamba-hambanya, pujilah Tuhan. Haleluya, pujilah Tuhan, hai hamba-hambanya, pujilah Tuhan. Kiranya nama Tuhan dimasyhurkan kini dan selama-lamanya, dari terbit mentari sampai terbenam, terpujilah nama Tuhan. Haleluya, pujilah Tuhan, hai hamba-hambanya, pujilah Tuhan. Ya tinggi mengatasi segala bangsa, kemuliaannya atasi langit. Siapakah seperti Tuhan Allah kita, yang diam di tempat tinggi?
berdiri untuk melihat ke bumi dan ke langit. Ditegakkannya orang yang hina, orang miskin diangkatnya. Bersama bangsawan didudukannya wanita mandul jadi ibu anak-anak. Haleluya, pujilah Tuhan, hai hamba-hambanya, pujilah Tuhan. Pembacaan kedua diambil dari 1 Timotius 2 ayat 1 sampai 7. Pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat, dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah Juru Selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Karena Allah itu Esa, dan Esa pula Dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus, yang telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi semua manusia. Itu kesaksian pada waktu yang ditentukan. Untuk kesaksian itulah aku telah ditetapkan sebagai pemberita dan rasul. Yang kukatakan ini benar, aku tidak berdusta, dan sebagai pengajar orang-orang bukan Yahudi dalam iman dan kebenaran. Demikianlah firman Tuhan. Pembacaan Injil diambil dari Lukas 16 ayat yang pertama. Dan Yesus berkata kepada murid-muridnya, ada seorang kaya yang mempunyai seorang bendahara. Kepadanya disampaikan tuduhan bahwa bendahara itu menghamburkan miliknya. Lalu ia memanggil bendahara itu dan berkata kepadanya, apakah yang kudengar tentang engkau? Berilah pertanggungan jawab atas urusanmu, sebab engkau tidak boleh lagi bekerja sebagai bendahara. Kata bendahara itu di dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Tuanku memecat aku dari jabatanku sebagai bendahara. Mencangkul aku tidak dapat, mengemis aku malu. Aku tahu apa yang akan aku perbuat, supaya apabila aku dipecat dari jabatanku sebagai bendahara, ada orang yang akan menampung aku di rumah mereka. Lalu ia memanggil seorang demi seorang yang berhutang kepada tuannya. Katanya kepada yang pertama, berapakah hutangmu kepada tuanku? Jawab orang itu, 100 tempayan minyak. Lalu katanya kepada orang itu, inilah surat hutangmu, duduklah dan buat surat hutang lain sekarang juga, 50 tempayan.
Kemudian ia berkata kepada yang kedua, "Dan berapakah hutangmu?" Jawab orang itu, 100 pikul gandum. Katanya kepada orang itu, "Inilah surat hutangmu. Buatlah surat hutang lain 80 pikul." Lalu Tuhan itu memuji bendahara yang tidak jujur itu, karena ia telah bertindak dengan cerdik. Sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, dia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Demikian pembacaan Injil Yesus Kristus, yang berbahagialah setiap kita yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Panas, AC tidak berfungsi dengan baik di saat kita sedang melakukan kegiatan yang biasanya kita sebut kegiatan rohani. Banyak di antara kita yang mungkin terganggu, ya, mulai ada yang kipas-kipas, mulai ada yang tidak nyaman, yang biasanya setiap minggu AC tampak dingin, sejuk begitu ya. Kali ini mulai agak terganggu. Dan ini menunjukkan kepada kita bahwa kegiatan rohani tidak bisa terpisah dengan hal-hal duniawi. Seringkali hal-hal duniawi justru mendukung kegiatan-kegiatan yang tampaknya rohani. Tapi sebelum lebih jauh berbicara tentang itu, marilah kita melihat tema kita. Tema kita adalah sehat rohani, tanggung jawab duniawi. Ketika ditanya apa sih itu artinya sehat rohani, mungkin di antara kita kebanyakan akan mengarah kepada beberapa hal. Seringkali begitu ya, kalau ditanya apa itu sehat rohani, apa ciri-ciri orang yang rohaninya sehat, maka seringkali kita mengarah kepada beberapa jawaban. Pertama adalah orang yang sehat rohani adalah orang yang rajin berdoa. Tidak ada dalam satu hari pun dia absen berdoa, tidak hadir untuk berdoa. Dia selalu berdoa, dia selalu membaca Alkitab, dia rajin ke gereja. Itu seringkali jawaban yang kita berikan. Atau mungkin yang seringkali kita berikan adalah mereka yang sehat rohani adalah mereka yang menjadi pelayan atau mungkin panitia-panitia yang ada di gereja. Kalau sekarang ada bulan keluarga, lalu ada panitia, maka mereka yang rajin jadi panitia adalah orang-orang yang sehat rohani. Atau juga mungkin kita seringkali menjawabnya semua hal yang berkaitan dengan gereja, apapun itulah mereka yang sehat rohani. Kalau rajin di sana, maka mereka adalah orang-orang yang sehat rohani. Dan apabila semua itu dilakukan tadi, maka orang itu disebut sehat rohani. Dan sesuatu yang sehat pasti disenangi. Sehat rohani artinya Tuhan senang dengan mereka yang seperti itu. Tapi mari kita lihat Amos sebelum perikop yang kita baca tadi. Mari kita lihat Amos 5 ayat 21 sampai yang ke-27. Amos 5 ayat 21 hingga yang ke-27 saya akan membacakannya untuk kita semua. Aku membenci, aku menghinakan perayaanmu, dan aku tidak senang kepada perkumpulan rayamu. Atau dengan kata sederhana, aku tidak suka dengan ibadahmu. Sungguh apabila kamu mempersembahkan kepadaku korban-korban bakaran dan korban-korban sajianmu, aku tidak suka. Dan korban keselamatanmu berupa ternak yang tambun aku tidak mau pandang.
Atau sederhananya, aku tidak suka dengan persembahan yang kamu bawa setiap ibadah. Jauhkanlah daripadaku keramaian nyanyian-nyanyianmu. Lalu gambusmu tidak mau aku dengar. Atau kata sederhananya, aku tidak suka kamu bernyanyi. Tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Apakah kamu mempersembahkan kepadaku korban sembelihan dan korban sajian selama 40 tahun di padang gurun itu, hai kaum Israel? Kamu akan mengangkut sakut rajamu dan kewan, dewa bintangmu, patung-patungmu yang telah kamu buat bagimu itu. Dan aku akan membawa kamu ke dalam pembuangan jauh ke seberang Damsyik, firman Tuhan yang namanya Allah semesta alam. Kalau mau dibilang pakai definisi yang tadi gitu ya, sehat rohani adalah rajin semua yang berkaitan dengan ibadah gerejawi. Maka harusnya umat Israel pada zaman Amos sudah melakukannya. Dia ibadah, dia mempersembahkan korban, dia bernyanyi, sudah itu. Bahkan rajin. Tapi ternyata Tuhan tidak suka. Aku tidak suka dengan semua itu, jauhkanlah daripadaku. Ternyata definisi sehat rohani tidak selalu melulu soal itu. Kenapa? Mari kita lihat perikop yang kita baca tadi. Amos 8 ayat 4 sampai dengan yang ke-7. Dengarlah ini kamu yang menginjak-injak orang miskin dan yang membinasakan orang sengsara di negeri ini, dan berpikir, bilakah bulan baru berlalu supaya kita boleh menjual gandum, dan bilakah hari Sabat berlalu supaya kita boleh menawarkan terigu dengan mengecilkan eva, membesarkan sikal, berbuat curang dengan neraca palsu, supaya kita membeli orang lemah karena uang dan orang yang miskin karena sepasang kasut, dan menjual terigu rosokan? Tuhan telah bersumpah demi kebanggaan Yakub, bahwasanya aku tidak akan melupakan untuk seterusnya segala perbuatan mereka. Kenapa Tuhan tidak suka? Karena di balik kegiatan rohani yang tampaknya sehat, mereka melakukan kecurangan saat melakukan tanggung jawab duniawi mereka. Mereka membuat neraca palsu. Jadi yang disebut neraca palsu itu biasanya pedagang-pedagang Israel itu curang. Mereka membeli cukup banyak, sangat banyak sekali gandum, mereka borong dengan harga murah, lalu nanti mereka jual dengan harga yang mahal. Mirip kalau harga BBM mau melambung tinggi lalu ditimbun gitu ya. Setelah itu mereka melakukan kecurangan ketika menjual. Ketika mereka menjual gandum, pedagang berlaku curang dengan menambahkan abu tanah pada gandum di dalam keranjang yang lebih kecil daripada ukuran aslinya. Sehingga pembeli akan mendapatkan gandum yang lebih sedikit daripada yang harus mereka dapatkan. Dan ketika mereka membeli gandum dari orang lain, mereka memakai timbangan yang lebih ringan, itu yang disebut neraca palsu, sehingga mendapat gandum lebih banyak daripada yang dibayarnya. Itulah kenapa Tuhan membenci ibadah mereka. Tapi mungkin kita bertanya ya, ibadah ya ibadah Tuhan, berdagang ya berdagang, dua hal yang tidak bisa disatukan. Biarlah ibadahku adalah ibadahku, biarlah pekerjaanku adalah pekerjaanku, biarlah dagangku adalah dagangku. Yang penting aku rajin beribadah. Mungkin itu yang mungkin ada di dalam benak kita. Kenapa harus dicampur adukan Tuhan? Pekerjaan adalah pekerjaan dunia yang berbeda dengan gereja. Itulah kenapa akhirnya kita punya konsep sehat rohani ya hanya lingkupnya gereja. Namun sayangnya bagi Tuhan, pekerjaanmu adalah juga ibadahmu. Pekerjaan kita juga adalah ibadah kita. Hal yang tidak pernah terlepas sama sekali. Sehingga dagang tidak bisa disebut dagang saja. Dagang juga adalah ibadah kita. Sehat rohani kita adalah melakukan tanggung jawab duniawi juga. Tidak hanya baca Alkitab, tidak hanya pelayanan, tidak hanya datang ke gereja, tapi juga melakukan seluruh tanggung jawab duniawi kita. Itulah sehat rohani. Ada beberapa hal yang menjadi tanggung jawab duniawi kita. Sebenarnya ada banyak ya, tapi kita fokus saja hari ini. Pertama adalah berkaitan dengan pola hidup. Berkaitan dengan pola hidup maka ada pola makan di sana.
Banyak di antara kita menganggap bahwa makanan apapun tidak perlu dipilih-pilih, asal berdoa di dalam nama Tuhan Yesus maka semua sehat. Udah tahu kolesterol, asam urat, nggak apa-apa nih ya, makan jeroan. Doakan di dalam nama Tuhan Yesus maka akan sehat, dimakan. Kambuh asam uratnya. Lalu mulai bertanya kepada Tuhan, Tuhan kenapa Engkau memberi cobaan kepada kami? Gitu ya. Seringkali kita lupa bahwa kita punya tanggung jawab untuk mengatur pola makan dan juga memilih makanan yang mana sehat dan yang mana tidak. Makanya kalau yang kemarin ikut seminar kesehatan, di sana dipaparkan tentang perlunya menjaga pola makan. Bagaimana mengatur pola makan. Jadi tidak bisa tuh ya, saya sudah sehat rohani Tuhan. Tidak ada hubungannya dengan pola makan. Yang penting saya berdoa cukup maka semua makanan jadi sehat. Saya makan apapun itu sehat. Saya keropos tulang, minum minuman bersoda setiap hari, nggak apa-apa asal di dalam nama Tuhan Yesus. Kita lupa bahwa kita punya tanggung jawab menjaga pola makan kita. Yang berkaitan dengan pola hidup juga seringkali berkaitan dengan gaya hidup kita. Mereka pada zaman ini yang punya gaji, taruhlah ya, punya gaji 3 juta, ingin mempunyai gaya hidup seperti yang 10 juta. Sehingga mereka lupa bahwa yang 10 juta pasti berbeda gaya hidupnya dengan yang 3 juta. Sehingga untuk menutupi yang 7 juta terjadilah hal-hal yang tidak baik untuk dilakukan. Terjadilah tindak kriminalitas, terjadilah korupsi, gitu ya. Terjadilah penipuan. Atau mungkin juga terjadi hutang sana, hutang sini. Karena sekali lagi kita punya gajiannya 3 juta. Tetapi kita melihat mereka yang 10 juta kayaknya keren begitu ya. Sebulan sekali atau mungkin 3 bulan sekali ganti handphone. Ikut-ikutan. Atau mungkin itu biasanya terjadi di dunia remaja dan pemuda gitu ya. Makanya banyak yang sekarang banyak tuh beredar di meme gitu ya, gambar-gambar, tulisan-tulisan yang menyindir anak-anak sekarang gitu ya. Papi, aku mau dong dibeliin iPhone 7 gitu ya. Terus papinya bilang, papi aja beli Nokia 3320 belum kebeli begitu ya. Seringkali kita tidak melihat bahwa seperti apakah kita dan kita menyamakan dengan gaya hidup yang lain. Disinilah kita perlu mengatur pola pengeluaran dan pemasukan uang. Itulah kenapa juga tanggung jawab ini penting. Gaji kita berapa, pemasukan kita berapa, pengeluaran berapa, sehingga iman itu iman itu selalu berkaitan dengan tanggung jawab duniawi. Kalau di dalam 10 dasatita disebutkan jangan mencuri, maka kita harus memperincinya. Bagaimana dengan gaji 3 juta kami tidak mencuri? Maka di sanalah semua diperinci. Pemasukan, lalu pengeluaran apa saja, biaya sekolah anak, biaya kebutuhan hidup, uang listrik dan lain sebagainya. Sehingga kita tidak mencuri. Tidak cukup hanya dengan tenang Tuhan akan mencukupkan segala kebutuhan. Saya butuh hari ini handphone gitu ya. Maka cukup berdoa, udah kita pasrah saja, beli saja, pasti nanti Tuhan akan kirimkan uang untuk mencukupi kebutuhan kita 1 bulan. Gitu ya. Ternyata tidak, kita perlu melakukan tanggung jawab kita. Bagaimana mengatur semua dengan baik. Begitu juga berkaitan dengan pola hidup tentang pembagian waktu. Saya dan rekan-rekan, Bapak Ibu semua punya waktu yang sama dalam satu hari 24 jam. Ada mereka yang dalam 24 jam bisa menghasilkan, bisa menyelesaikan beberapa pekerjaan. Tapi ada mereka yang satu pekerjaannya aja tidak selesai. Lalu mulai mengeluh pada Tuhan, Tuhan seandainya waktu ditambahkan 32 jam. Sama saja. Karena seringkali dalam 24 jam itu yang kita pakai adalah dari 24 jam mungkin 20 jam untuk bersantai. 4 jam untuk bekerja sambil bersantai gitu ya. Sehingga akhirnya satu pekerjaan pun gak selesai. Di sana ada mereka yang bekerja luar biasa sampai berkeringat, sampai jatuh bangun, sehingga akhirnya mereka menyelesaikan banyak pekerjaan. Tapi kita sedikit-sedikit kalau misalnya yang punya sosial media, buka sosial media gitu ya. Makanya ada penelitian mengatakan mereka yang punya handphone gitu ya, dalam satu hari lebih dari 12 jam mereka membuka sosial media mereka. Lalu pekerjaannya ngapain? Di sanalah kita perlu mengatur pola waktu kita. Kita sama-sama punya 24 jam Bapak Ibu, saudara-saudari. Tidak ada yang diberikan oleh Tuhan kelebihan 24 jam 1 detik, tidak semuanya sama. Di sanalah kita perlu mengatur pola hidup. Itu tanggung jawab duniawi kita juga.
Tidak bisa dalam doa kita serahkan Tuhan 24 jam ini saya serahkan kepada Tuhan, silakan Tuhan atur. Kita punya kewajiban untuk mengatur. Bukankah anak-anak kita sudah diajarkan itu dari kecil? Ada jadwal 1 hari, betul ya? Kalau yang kita dulu masih ingat anak-anak kecil, saya masih ingat waktu saya kecil itu ditempel di kamar belajar saya. Jam segini sekolah sampai jam segini, pulang ngapain aja. Terus anak kecil sudah kita atur, anak-anak kita sudah kita atur, mengatur waktu. Tapi kita justru mengabaikan itu. Lalu yang berkaitan dengan tanggung jawab berdasarkan pola hidup. Lalu kita melihat juga tanggung jawab duniawi berdasarkan peran masing-masing. Seringkali kita mengabaikannya dan menganggap ini bukanlah bagian dari kesehatan rohani. Kita semua punya peran masing-masing. Pertama adalah mungkin di antara kita punya peran sebagai orang tua. Orang tua punya peran paling penting adalah merawat anak. Membantu pertumbuhan anak, bagaimana anak berkembang dengan baik. Apabila ada babysitter atau pembantu, mereka hanya sekedar membantu, bukan mengambil alih tugas kita. Kalau ingin tahu apakah pembantu atau babysitter sudah mengambil alih tugas kita, paling gampang adalah coba lihat sejauh mana kita mengenal anak kita. Mana yang lebih, siapakah yang jauh lebih kenal anak kita, pembantu, babysitter atau kita? Kalau pembantu berarti tugas kita sudah diambil alih. Bahkan kita sampai tidak tahu bahwa anak kita, kalau yang ikut chronicle illness ya, sampai tidak tahu anaknya baru saja mendapatkan penghargaan juara. Oh, kamu dapat juara begitu. Itu kan orang tuanya saja sampai tidak tahu, luar biasa di sana. Kita punya tanggung jawab duniawi Bapak Ibu, sebagai orang tua menjaga dan merawat anak. Begitu juga anak, apabila kita menjadi seorang anak, kita juga mempunyai tanggung jawab bagaimana mendengarkan dan menghormati orang tua. Peduli dengan kehidupannya. Apabila orang tua kita sudah lanjut usia, kita juga tidak langsung bisa meninggalkannya. Sudahlah, saya sudah punya keluarga sendiri, tinggalkan saja dan tidak perlu diperhatikan. Lagian juga ngurusin orang yang sudah tua merepotkan dan menyebalkan. Bapak Ibu rekan-rekan, ingatlah baik-baik bahwa dulu waktu kecil kita juga merepotkan dan menyebalkan. Gitu ya. Saya masih punya anak kecil. Anak-anak kecil yang kadang merepotkan dan menyebalkan. Ya kalau kita punya anak dan ingat waktu masih mereka kecil, sama mereka merepotkan dan menyebalkan. Lalu ketika kita besar, orang tua kita menua, kita mau mengabaikan tanggung jawab duniawi kita dengan mengatakan mereka merepotkan dan menyebalkan. Dan kita lupa berapa belas tahun kita merepotkan dan menyebalkan orang tua. Di sana juga tanggung jawab duniawi kita sebagai seorang anak. Lalu juga mungkin peran kita sebagai karyawan. Kita punya tanggung jawab kepada perusahaan, bagaimana produktif, bagaimana menghasilkan sesuatu yang berguna. Begitu juga ketika kita berperan sebagai bos, bagaimana bos itu memperhatikan kesejahteraan karyawannya. Semua punya tanggung jawab duniawinya. Apabila kita punya profesi tertentu, misalnya taruhlah tukang AC gitu ya, yang betul-betulin AC. Seringkali bukankah kita mendengar ada beberapa tukang AC yang curang ya? Freon belum habis, belum bocor, bilangnya bocor, lalu diganti, digantinya juga nggak sampai full gitu ya, supaya nanti cepat bocornya dipanggil lagi. Gitu ya. Saya juga dapat kabar bahwa AC kita juga baru dibetulin, tapi hari ini panas lagi begitu ya. Bukan berarti bahwa tukang AC yang betulin itu curang, bukan. Tapi dalam kenyataannya banyak yang seperti itu. Tidak melakukan tanggung jawab duniawinya dengan baik. Dan apa yang terjadi semuanya dirugikan. Bukan hanya 1 atau 2 orang tapi semuanya. Contohnya kita sekarang ya. Panasan, mulai kipas-kipas, tidak bisa konsentrasi atau mungkin tambah konsentrasi. Ya. Kalau bisa tambah konsentrasi minggu depan saya pesan ke penatua jangan dinyalain AC-nya ya. Konsentrasi Bapak Ibu. Atau mungkin juga kita punya peran sebagai dokter. Peran seorang dokter punya tanggung jawab yang paling penting adalah memperhatikan kesehatan pasiennya. Mementingkan kesehatan pasien di sana. Tapi sekarang ini beredar, mungkin udah dari 2 tahun lalu ya, dari 2014, itu beredar banyak artikel di mana dokter tidak lagi menjadi dokter. Dokter sudah seperti pedagang obat. Banyak tuh artikel Bapak Ibu bisa cari ya. Seringkali terjadi polifarmasi, yaitu memberikan obat-obatan berlebihan daripada yang seharusnya. Sakitnya batuk tapi ditambahin macam-macam gitu ya. Kenapa? Supaya
tuntutan medikal representatif dan pedagang besar farmasi terhadap obat yang mereka targetkan tercukupi, sehingga pasien tidak lagi dipentingkan. Tapi masih banyak dokter-dokter juga yang baik. Itulah kenapa banyak film-film Korea yang ngomongin dokter begitu ya. Bahkan film India juga banyak gitu ya. Kenapa? Itu harapannya semoga masih ada dokter-dokter yang baik di dunia ini, yang melakukan tanggung jawab duniawinya dengan baik. Atau mungkin juga ada di antara kita yang punya peran sebagai guru. Guru punya peran sangat penting bagi pertumbuhan dan perkembangan muridnya. Tapi di samping itu juga guru punya tugas yang luar biasa banyak. Salah satunya adalah administrasi guru. Saya pernah jadi guru 3 tahun, jadi tahu pusingnya itu. Mulai bikin RPP, mulai bikin silabus begitu ya, kartu soal dan lain sebagainya. Tapi seringkali karena terlalu fokus kepada itu, perkembangan arah didik tidak diperhatikan. Yang penting kejar target waktu, materi selesai dalam waktu segini, dan entah anak itu mau ngerti atau tidak, yang penting selesai. Kalau mereka nggak ngerti, nanti kita buat bimbingan belajar tambahan, gitu ya. Lumayan dapat tambahan di sana. Sehingga lupa bahwa tugas mereka, tanggung jawab mereka sebagai guru. Begitu juga dengan pedagang. Mungkin di antara kita banyak yang jadi pedagang. Kita punya tanggung jawab bagaimana memperlakukan pembeli secara adil. Tapi kalau kita lihat yang terjadi sekarang, gitu ya, banyak kecurangan di sana sini. Timbangan diberatin. Itu yang terjadi, seperti yang terjadi pada zaman Israel, pada zaman Amos ya. Timbangan pakai neraca palsu. Semua dikotak-katik, neraca digital juga dikotak-katik. Neraca manual juga sama, sehingga akhirnya pembeli dirugikan. Bapak Ibu, rekan-rekan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apapun profesi kita sebenarnya, apapun peran kita, ada sesuatu yang teramat penting untuk pertama-tama dilakukan. Tadi, apapun itu. Mungkin ada profesi yang tidak disebut, Bapak Ibu sedang melakukannya. Pasti ada sesuatu yang sangat penting untuk dilakukan. Lakukanlah itu, itulah tanggung jawab duniawi kita. Itulah bagian dari kesehatan rohani. Hal kecil apapun itu selama dilakukan dengan penuh kesetiaan dan tanggung jawab, maka itu adalah sesuatu yang baik. Kalau kita baca Lukas yang kita baca tadi ya, Lukas 16 ayat 10, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Kalau kita punya peran sebagai karyawan, setialah walaupun itu hal yang kecil harus dilakukan. Karena mereka yang telah menjadi bos sebelumnya telah melakukan banyak hal-hal kecil dengan luar biasa. Dengan setia, bahkan banyak hal-hal menjijikan yang mereka rela lakukan. Jadi bos itu tidak langsung tiba-tiba gitu ya. Banyak mereka yang harus jatuh bangun. Hal kecil yang harus kita lakukan, lakukanlah dengan baik. Itulah tanggung jawab duniawi kita. Lalu juga yang terakhir adalah tadi ya, tanggung jawab pola hidup, tanggung jawab peran masing-masing. Yang terakhir adalah tanggung jawab dalam menyelesaikan masalah. Dan yang menarik adalah kita akan melihat Lukas 16 tadi ayat 1 sampai 9, di mana perumpamaan ini menyindir mereka yang disebut anak-anak terang. Kita pengikut Kristus. Kita lihat ya, adalah seorang bendahara yang tidak jujur. Dia mendapatkan masalah. Dia ketahuan menghamburkan milik tuannya dan akan dipecat. Nah, di sini dapat masalah ya. Bendahara jujur mulai dapat masalah. Aduh, mulailah dia berpikir. Kalau kita baca ayat 3 dan 4, kata bendahara itu di dalam hatinya, apa yang harus aku perbuat? Tuanku memecat aku dari jabatanku sebagai bendahara. Mencangkul aku tidak dapat. Mengemis aku malu. Aku tahu apa yang akan aku perbuat. Supaya apabila aku dipecat dari jabatanku sebagai bendahara, ada orang yang akan menampung aku di rumah mereka. Satu hal yang menarik adalah bendahara yang tidak jujur ini dapat masalah. Lalu dia mulai berpikir bagaimana cara menyelesaikan masalahnya. Lalu dapatlah dia ide. Dia memanggil semua yang berhutang kepada tuannya. Mereka yang berhutang kepada tuannya 100 pikul gandum. Yang pertama itu 100 tempayan minyak, dipanggil lalu ganti saja menjadi 50 tempayan. Mereka yang punya hutang 100 pikul gandum ganti jadi 80 pikul gitu ya. Mungkin kita bertanya-tanya, loh berarti
dia merugikan lagi tuannya. Hutang yang harusnya dibayar 100 tapi jadi 50 dan jadi 80. Berarti yang rugi adalah tuannya. Bapak Ibu yang terkasih, pada saat itu yang terjadi adalah kebiasaannya. Bendahara itu, misalnya taruhlah kita punya hutang kepada bendahara yang tidak jujur ini, 50 tempayan minyak. Lalu ketika dibuat surat hutang, maka dia akan lebihkan jadi 100 tempayan minyak. 50-nya akan masuk ke bendahara tersebut. 100 pikul gandum, 80 pikul gandum hutang dilebihkanlah sama bendahara itu jadi 100 pikul. 20-nya masuk ke bendahara. Tapi dalam keadaan terpepet luar biasa ini, dia harus menarik hati orang lain supaya ketika dia dipecat dia punya tempat tinggal. Karena dia kan gak bisa ngelakuin apa-apa tadi ya, mencangkul gak bisa, mengemis dia malu, wah harus ada sesuatu nih. Maka yang dilakukan adalah, oke lah gak apa-apa saya tidak dapat untung, yang penting saya dapat belas kasihan orang lain. Itulah kenapa dia dipuji sama Tuhan, cerdik. Bukan karena ketidakjujurannya, tapi bagaimana ketika dia punya masalah, dia menyelesaikannya dengan cerdik. Dia berani gitu ya. Dia cerdik menyelesaikannya. Dan aku berkata, ayat 8, lalu Tuhan itu memuji bendahara yang tidak jujur itu karena ia telah bertindak dengan cerdik. Sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Perumpamaan ini sindiran untuk kita semua Bapak Ibu, rekan-rekan. Mereka yang disebut anak-anak dunia yang curang itu mampu bertanggung jawab ketika mereka bermasalah. Ketika mereka mempunyai masalah, mereka berusaha untuk menyelesaikannya dengan cara secerdik mungkin. Namun seringkali kita yang sebagai anak-anak terang, ketika dapat masalah, manja. Kita merasa bahwa, oh Tuhan, kenapa justru kita bertanya kepada Tuhan dengan luar biasa, kenapa saya harus dapat ini Tuhan? Mulailah kita berputus asa. Kita terlalu manja, kita menganggap bahwa Tuhan akan menyelesaikan semuanya tanpa kita melakukan apapun. Padahal kita punya tanggung jawab. Ada masalah, selesaikan. Seringkali tidak seperti itu ya. Seringkali kita memperlakukan Tuhan seperti tempat laundry. Saya punya masalah, saya bawa kepada Tuhan, tinggalkan begitu saja, pergi lagi buat masalah baru. Sudah bersih itu ya, udah gak ada masalah lagi, Tuhan sudah bersihkan. Seperti pakaian kita bawa ke laundry kotor, bersih kita ambil, kita buat lagi masalah yang baru. Begitu terus, sehingga akhirnya kita menjadi orang-orang percaya, orang-orang Kristen yang manja. Padahal ketika berbicara tentang masalah, ketika kita berdoa, Tuhan mampukan kami untuk menyelesaikan masalah kami bersama Tuhan. Ada masalah kita selesaikan. Di sana akhirnya kita dibentuk menjadi orang-orang yang bertanggung jawab. Tidak menjadi orang-orang yang melemparkan masalah begitu saja. Datang ke Tuhan, Tuhan saya serahkan semua masalah saya, selesaikan ya Tuhan. Besok saya bikin lagi. Begitu seterusnya, itu tanggung jawab kita Bapak. Bersama dengan Tuhan mari selesaikan masalah kita. Sehingga berbicara tentang kesehatan rohani, itulah bagian dari tanggung jawab duniawi kita. Tanggung jawab terhadap pola hidup kita, tanggung jawab terhadap peran masing-masing. Tanggung jawab juga terhadap masalah yang harus diselesaikan. Saya, Bapak Ibu, rekan-rekan semua punya masalah masing-masing. Mungkin saat ini juga kita punya masalah masing-masing. Di sanalah kita punya tanggung jawab menyelesaikannya, bukan membiarkannya. Apabila kita sehat rohani, maka kita akan berjuang untuk menyelesaikan masalah kita. Kesehatan rohani kita mempengaruhi tanggung jawab duniawi kita. Dan tanggung jawab duniawi yang kita lakukan dengan baik akan membuat rohani kita sehat. Amin.
Umat diundang untuk berdiri. Marilah kita bersama dengan gereja Tuhan yang senantiasa disertainya mengikrarkan kembali iman kita, percaya kita dengan bernyanyi. Aku percaya. Aku percaya Allah yang kekal, yang oleh sabda kita kenal, Bapa pencipta alam semesta, yang mengasihi manusia. Aku percaya Putra Tunggalnya yang disalibkan di Golgota, yang dari kubur bangkit dan menang, naik ke sorga dalam terang. Aku percaya pada Roh Kudus yang mendiami kita terus. Aku percaya gereja yang besar, ku jadi kunci di dalamnya. Dipersilakan duduk. Kita akan menaikkan doa syafaat. Sebelum itu saya berikan kesempatan Bapak Ibu Saudara-saudari bertanya ke sebelahnya apa yang mau didoakan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur diberikan kesempatan untuk menaikkan doa syafaat. Saat ini kami hendak berdoa untuk rekan-rekan yang ada di sebelah kami. Tuhan Yesus, aku bersyukur atas keluarga yang Engkau berikan kepadaku. Aku mohon agar aku dapat mencintai dan melayani keluargaku dengan sepenuh hati. Dalam kesibukanku sehari-hari, bantulah aku agar dapat memberikan waktu kepada mereka. Tuhan Yesus, lindungi keluarga kecil kami, jauhkan keluarga kami dari segala godaan dan cobaan. Tuhan Yesus, aku bersyukur atas keluarga yang Engkau berikan kepadaku. Aku mohon agar dapat melayani suami dan anak-anakku dengan kasih yang berasal dari-Mu. Berikanlah aku kerendahan hati dan bantulah aku untuk menjadi pembawa damai bagi keluarga kami. Izinkanlah kami agar kami bisa bersama membesarkan dan mendidik anak-anak kami, agar kami dapat mengarahkan mereka kepadamu. Berkatilah sekolah dan pergaulan mereka, jauhkan mereka dari segala godaan. Terima kasih Tuhan Yesus atas orang tua yang Kau berikan kepada kami. Kami mohon Engkau membimbing mereka dalam menuntun kami menuju hari depan. Lindungi mereka dari segala yang jahat. Berkatilah pekerjaan dan usaha orang tuaku. Berikanlah kami kepintaran dalam sekolah. Ajari kami agar dapat menjadi anak yang takut akan Tuhan, taat kepada orang tua dan sayang kepada saudara.
Tuhan, inilah doa kami untuk rekan-rekan yang ada di sebelah kami dan juga untuk keluarga kami. Kami yakin dan percaya Tuhan mendengar dan mengabulkan seluruh dengan kehendak Tuhan. Saat ini juga Tuhan, kami berdoa untuk setiap kami yang sedang mengalami pergumulan dalam kehidupan kami masing-masing. Di tengah keluarga, pekerjaan, pencarian pasangan hidup, dan setiap pergumulan lainnya yang tidak dapat disebut. Kami yakin dan percaya Tuhan mengerti setiap kami. Dan Tuhan memampukan kami untuk menyelesaikan masalah kami, menyelesaikan pergumulan kami. Saat ini juga Tuhan, kami berdoa bagi keluarga yang ada di tengah jemaat kami, agar senantiasa Tuhan limpahkan berkat dan agar mereka pun menjadi berkat, serta teladan dimanapun Tuhan menempatkan mereka. Kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat dan simpatisan yang sedang sakit dan dalam masa pemulihan. Tuhan yang tahu satu persatu dari mereka. Kiranya Tuhan yang boleh melawat, Tuhan yang boleh menyembuhkan, baik melalui obat-obatan, perawatan medis maupun segala hal yang telah dilakukan. Kiranya Tuhan yang turut campur tangan. Kami juga berdoa Tuhan untuk para lanjut usia. Di tengah usia yang semakin lanjut, kondisi yang semakin menurun, Tuhan kiranya hadir memampukan selalu berikan sukacita dalam kehidupan mereka. Biarlah di tengah segala keterbatasan, mereka tetap merasakan kebaikan Tuhan. Kami juga berdoa untuk para lanjut usia yang mulai terabaikan oleh anak dan keluarga. Tuhan, kami berdoa kiranya kirimkanlah orang-orang baik di sekitar yang turut menjaga dan mempedulikan. Juga gerakanlah hati keluarga untuk boleh ikut menjaga, merawat, dan mengasihi. Karena bagaimanapun juga mereka adalah tetap bagian dari keluarga. Kami juga saat ini berdoa untuk pengurus badan pelayanan masing-masing yang sedang menjalankan program kerja tahun 2016-2017. Kiranya Tuhan mampukan di tengah segala keterbatasan, di tengah kesibukan kehidupan mereka, agar mereka boleh terus melayani Tuhan. Setiap program yang dilakukan boleh menjadi berkat bagi gereja, jemaat, dan juga sekitar. Kami juga berdoa Tuhan untuk proses pengurusan izin rumah ibadah GKI Kafling Polri. Banyak hal yang masih harus dilakukan. Banyak hal juga yang seringkali membuat kami takut dan khawatir. Ajar kami percaya kepadamu. Mampukan kami untuk melihat Tuhan senantiasa menuntun kami. Kami yakin dan percaya Tuhan ikut bersama dengan kami, memperjuangkan apa yang kami sedang perjuangkan, sehingga izin rumah ibadah boleh kami peroleh. Tuhan, kami saat ini juga berdoa untuk pemerintah negara kami. Tuhan, mampukan mereka dalam mengatasi permasalahan ekonomi, politik, dan juga keagamaan. Kiranya di tangan mereka Tuhan mampukan, Tuhan berikan hikmat dan kemampuan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menaikkan doa syafaat ini seturut dengan doa yang telah Tuhan ajarkan kepada kami. Datang
Umat Tuhan yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bersyukur atas pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita melalui persembahan syukur kita. Dan nats persembahan terambil dari Ulangan 8 ayat 17 sampai 18. Maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tangankulah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab Dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Umat Tuhan diundang bangkit berdiri dan kita menyanyikan bait yang kedua. Kasih
satu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang ada dalam sorga, kami bersyukur ya Tuhan untuk pemeliharaan tangan Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Hari lepas hari, waktu demi waktu ya Tuhan, boleh kami lalui bersama dengan Tuhan. Ya Bapa, kami juga boleh bersyukur ya Tuhan, kalau saat ini kami diberikan kesempatan memberikan persembahan kami ya Tuhan. Biarlah dengan kerendahan hati dan kerelaan hati ya Tuhan, Kau berkenan menerima persembahan kami ini. Kuduskan dan layakan persembahan kami ini ya Tuhan. Biarlah persembahan ini boleh menjadi kemuliaan nama-Mu saja ya Tuhan, bagi sesama kami maupun bagi gereja-Mu ya Tuhan. Ya Bapa, terima kasih ya Tuhan. Inilah persembahan kami kepadamu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya Tuhan, amin. Dengan tetap berdiri kita akan menyanyikan PKJ 274 bait pertama sampai dengan ketiga. Pakailah waktu anugerah Tuhan. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya Allah sumber pengharapan memenuhi kita dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kita, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kita berlimpah-limpah dalam pengharapan. Haleluya.
jerimu demi Tuhan Yesus, kan dihargai benar olehnya. Kasih yang sudah kau tabur di dunia, nanti kau tuai di sorga mulia. Tiada yang bakal di dalam dunia, segala yang indah pun akan lenyap. Namun kasih-Mu demi Tuhan Yesus sungguh bernilai dan tinggal tetap. We are marching in the light of God. 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 We are marching, we are marching, we are marching in the light of God. We are marching, we are marching, we are marching in the light of God.